Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Witi Putra, NPM 224110057, kelas manajemen 22A. Baiklah, di video kali ini saya akan menyampaikan video tentang manajemen piutang. Pengertian manajemen piutang. Piutang merupakan kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya politik penjualan kredit, kebijakan kredit dengan tujuan mendapatkan laba yang optimal dengan risiko minimal. Piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Selanjutnya, tujuan penjualan kredit, yaitu yang pertama, merangsang minat para langganan, menaikkan volume penjualan, meningkatkan laba bersih perusahaan, strategi menenangkan persaingan, dan memperbesar market share. Risiko penjualan kredit. Yang pertama yaitu tidak terbayarnya piutang. Solusinya, menyediakan cadangan dana bad debt atau piutang tak tertagih. Yang kedua yaitu keterlambatan waktu pembayaran piutang. Akibat timbul biaya pengumpulan piutang, cash diskon. Untuk mengatasi cash diskon dengan syarat biaya diskon tambahan laba. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang dalam manajemen keuangan. Kebijakan kredit. Kebijakan kredit perusahaan termasuk syarat kredit yang ditawarkan kepada pelanggan, batas kredit, dan syarat pembayaran dapat mempengaruhi tingkat piutang. Kebijakan yang lebih longgar dapat meningkatkan risiko piutang tak tertagih. Kedua yaitu proses penagihan dan pengelolaan piutang. Efisiensi dalam proses penagihan dan manajemen piutang dapat mempengaruhi besar piutangnya. Proses penagihan yang efektif dapat mempengaruhi risiko tunggakan dan piutang tak tertagih. Selanjutnya, kualitas pelanggan. Kualitas dan kredibilitas pelanggan juga merupakan faktor penting. Pelanggan dengan catatan pembayaran yang buruk atau tidak dapat diandalkan cenderung meningkatkan risiko piutang yang tidak tertagih. Kondisi ekonomi dan industri. Kondisi ekonomi secara keseluruhan dan kondisi industri khususnya juga mempengaruhi besar kecilnya piutang. Dalam situasi ekonomi yang sulit, pelanggan mungkin mengalami kesulitan membayar piutang dalam tepat waktu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang dalam manajemen keuangan, yaitu pengelola persediaan dan penjualan. Kebijakan pengelola persediaan dan penjualan yang efektif dapat membantu mengurangi piutang. Persediaan yang tidak terkelola dengan baik atau penjualan yang lambat dapat menyebabkan piutang yang besar. Yang kedua, kebijakan diskon dan insentif. Kebijakan diskon atau insentif pembayaran dapat mempengaruhi perilaku pembayaran pelanggan. Diskon yang menarik atau insentif pembayaran tepat waktu dapat mendorong pelanggan untuk membayar piutang lebih cepat. Efisiensi sistem akuntansi. Sistem akuntansi yang efisien dan terintegrasi dapat mempermudah pemantauan piutang. Dengan sistem yang baik, perusahaan dapat mengidentifikasi piutang yang bermasalah dengan cepat dan mengambil tindakan yang diperlukan. Terakhir, penilaian risiko kredit. Penilaian risiko kredit yang akurat dan efektif dapat membantu perusahaan menghindari piutang yang tidak tertagih. Penggunaan metode penilaian risiko kredit yang tepat dapat membantu meminimalkan risiko potensial. Selanjutnya, hal-hal yang terkait dalam pengumpulan piutang dan kebijakan kredit. Start kredit. Yang kedua, kualitas minimum penilaian kredit dari peminta kredit yang dapat diterima oleh perusahaan. Variabel yang harus dipertimbangkan dalam pemberian kredit: A. Kualitas piutang dagang yang dapat diterima. B. Jangka waktu periode kredit. C. Potongan tunai.
untuk pembayaran lebih awal, dan D. program pengumpulan piutang. Selanjutnya termin kredit. Jangka waktu periode kredit dan potongan tunai yang diberikan jika dilakukan pembayaran lebih awal. Potongan tunai, presentasi pengurangan pembayaran dari jumlah bruto penjualan karena pembayaran dilakukan dalam periode potongan tunai. Default risk dan kerugian dari piutang dagang tidak terdagih mungkin terjadi karena pelonggaran standar kredit dan pelambatan waktu pengumpulan piutang. Selanjutnya yaitu biaya atas piutang. Biaya atas piutang dibagi menjadi 4, yaitu biaya penghapus piutang, biaya pengumpulan piutang, biaya administrasi, dan biaya sumber dana atau modal. Selanjutnya yaitu manajemen piutang. Perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar bunganya. Pengendalian utang. Untuk mengendalikan piutang secara ketat perlu dilaksanakan penyaringan langganan, penentuan risiko, penentuan potongan, pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit, dan penetapan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi para. Selanjutnya penggunaan rasio. Yang pertama yaitu hitung rasio piutang dengan kerugian piutang yang timbul. Hitung tingkat perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Yang ketiga yaitu bandingkan rasio-rasio di atas dengan tahun sebelumnya, anggaran maupun kelompok industrinya. Selanjutnya penilaian terhadap calon pembeli atau disebut resiko kredit, yaitu karakter, menyangkut kejujuran, tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban. Kapasiti, kemampuan untuk membayar hutangnya dilihat dari aktiva dan jumlah hutang. Kapital, dilihat dari jumlah modal sendiri yang dimiliki perusahaan dari suatu periode. Perbandingan antara modal sendiri dan modal asing. Kolateral, jaminan dalam pengambilan kredit. Kondision atau kondisi perekonomian secara umum. Langkah-langkah penentuan risiko kredit. Penentuan batas tertinggi risiko kredit, misal dalam 5 tahun terakhir terjadi kredit yang tidak tertagih 4%, 3%, 5%, 6%, dan 5%. Maka dapat ditentukan batas tertinggi sebesar 6% dari penjualan kredit. Mengadakan klasifikasi pelanggan, seleksi pelanggan tetap. Pengertian. Rata-rata pengumpulan piutang itu 365 atau tingkat perputaran piutang sama dengan titik-titik hari. Catatan, literatur Amerika biasanya menggunakan angka 365 hari dalam menentukan rata-rata pengumpulan piutang. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi tersebut. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.